Pemirsa, belum lama ini viral di media sosial seorang pria bernama Randy Tetalede yang berprofesi sebagai tukang cukur atau bahasa kerennya capster yang mampu memanfaatkan potongan-potongan rambut untuk membuat karya lukis wajah vokalis Queen Freddie Mercury. Serunya media lukis yang digunakan adalah lantai putih di tempatnya bekerja. Sebelumnya, Randy juga sempat membuat lukisan wajah almarhum Babe Cabita. Kuncinya, fokus dan penuh kehati-hatian, Randy menyusun potongan rambut mulai dari potongan besar hingga potongan yang halus. Serunya, Randy melukis dengan media potongan-potongan rambut sambil mulutnya menyanyikan salah satu lagu yang dipopulerkan Freddie Mercury. Wah bang, keren banget bang, lo keren banget bang, sumpah gue amazed melihatnya. Terus kayak itu kreativitas tak ternilai harganya menurut gue, karena dari rambut loh, bukan dari pulpen atau dari pensil, dan dia pun buatnya di lantai. Itu sayang kalau bisa di lantai terus abis itu disapu. Mendingan abang taruh di kanvas, abang bikin di situ terus dijualin, itu pasti laku. Itu nilai harganya tinggi banget, nilai seninya luar biasa. Aku mau, kalau mukanya aku mau dong, aku beli beneran. Aku mau dong, aku beli, kamu jual berapa? Ayo cepetan. Keren banget, sumpah. Tapi dari rambut aku ya, jangan dari rambut orang lain. Aku takut ntar orang lain mati, jadi gentayangan, setannya nggak mau. Dari rambut aku aja, ya. Tim Thomas dan Uber Indonesia kompak meraih posisi runner-up setelah kalah dari Cina. Tim Thomas Indonesia takluk 1-3 dari Cina, sedangkan tim Uber Indonesia kalah telak 0-3. Namun demikian, Indonesia tetap merasa bangga atas hasil yang didapat Garuda Indonesia. Indonesia bangga atas usaha dan kerja keras tim Uber Cup Putri yang tampil dalam laga final di High Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China setelah 16 tahun absen. I've repeated there, feel a little disappointed that they didn't do more. Saya mewakili pemerintah, atap bangga dan mengapresiasi yang sudah ditorehkan oleh para atlet muda wanita kita dan juga para officials, para pelatih. Ini karena setelah 16 tahun, alhamdulillah tim Uber kita, tim wanita kita, dan atlet muda kita ini kembali mempertahankan gelar runner-up atau silver di Uber Cup 2024. Dan yang membanggakan sebenarnya target tertingginya PBSI untuk tim Uber ini ada di semifinal setelah 16 tahun. Bayangkan, dan ini bisa mencapai target. Bukan hanya itu, sejumlah orang yang menyaksikan langsung laga tim Uber Indonesia juga mengaku bangga atas hasil medali perak yang dibawa pulang ke tanah air. dong, karena kan namanya juga kita pendukung ya. Mereka juga sudah mengusahakan yang terbaik, mereka sudah bekerja keras para pemain. Jadi kita cukup untuk mendukung dan mengapresiasi mereka tentunya pasti. Tim Uber yang sekarang itu daya juangnya ya, walaupun misalkan udah kalah di set pertama, tapi set kedua ketiga mereka bisa ambil, dia tidak kenal lelah gitu loh. Tidak, mentalnya juga sudah mulai kuat. Saya rasa setelah
ada ahli Mbak Lili ya, ahli psikologi dari PSSI, itu cukup membantu karena mental, selain fisik, mental juga harus dibangun sih untuk para atlet agar ketika kalah itu jangan menyerah tapi harus membayar kekalahan itu di set-set berikutnya atau pertandingan selanjutnya. Sementara itu, tim atlet putra Piala Thomas Cup Indonesia 2024 harus mengakui keunggulan tim Thomas Cina. Sekalipun Jonathan Christie sempat mempermalukan Cina dengan mengalahkan pada laga tunggal. Cukup berbangga ya, harus berbangga karena bisa dibilang kita hat-trick, bisa melaju ke babak final dari 2020, 2022 sampai dengan sekarang. Berarti kan konsisten dari tim bergu putra kita, kualitasnya juga sangat baik, sudah diakui lah oleh negara-negara lain. Pertama pastinya say thanks dulu lah buat pemain dari tim Thomas Indonesia ya. Walaupun mungkin masih belum berhasil untuk di tahun 2024 ini tentunya menjadi pencapaian yang sama seperti tahun 2022. Tetapi di Thomas Cup 2024 penampilan yang ditunjukkan oleh setiap nama yang ada di tim Thomas Indonesia sangat luar biasa. Mereka sudah memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang mereka bisa untuk berikan buat Indonesia pastinya. Walaupun mungkin masih belum berhasil dengan kekalahan yang didapatkan oleh Indonesia dari China, tapi gua yakin pengalaman yang mereka miliki di 2024 ini bisa menjadi batu loncatan tentunya, bukan hanya sekedar di Piala Thomas atau Uber saja, tapi juga tentunya untuk kejuaraan-kejuaraan lain yang masih banyak di sepanjang tahun 2024. Termasuk juga untuk nama-nama yang akan memperkuat tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade 2024. Pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia mengaku bangga pada perkembangan anak-anaknya. Dan Diego Andres Sinathrya yang telah mengikuti seleksi timnas sepak bola di Yogyakarta. Darius merasa bangga lantaran Diego harus berangkat sendiri mengikuti seleksi. Ini masih belum apa-apa gitu dan ya itu aja, tapi udah satu kehormatan lah buat Diego terutama ya, buat kami sebagai orang tuanya pasti kita bangga, senang. Cuma kan ini seleksi dan aku percaya anak-anak yang terpilih di seleksi dan nanti terpilih jadi punggawa Indonesia U16 itu ada anak-anak terbaik, anak-anak bangsa yang punya hak yang sama semuanya, dan cuma yang terbaik yang layak yang memang akhirnya akan dipilih sama pelatih. Jadi ya kalau Diego mau kepilih ya dia harus buktikan bahwa dia layak. Input udah dari dia kecil, aku selalu berusaha untuk jadi jadi teman. Karena kalau di lapangan aku selalu lepas pelatihnya. Di luar lapangan aku bisa diskusi beberapa hal yang sebagai orang tua dan sebagai orang yang suka bola juga, dan lebih ke diskusi, kasih motivasi, kasih semangat, dan ya sekarang ini hasil kerja kerasnya Diego. Kenapa dia sampai bisa dipanggil? Ya itu salah satunya adalah hasil kerja kerasnya dia. Darius dan Donna Agnesia mengaku tak bisa menemani Diego lantaran harus menyelesaikan pekerjaan di Jakarta. Ditemui di sela kegiatannya, Donna dan Darius mengaku akan menjemput Diego usai mengikuti seleksi. Mudah-mudahan bisa nyusul, bisa ketemu. Kebetulan kan Diego tanggal 5 ulang tahun juga kan. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu. Timnas itu adalah panggilan timnas itu sebuah pengabdian. Kita pengennya juga Diego tetap bisa berkarir sepak bola di Eropa. Ya, tapi kalau namanya panggilan negara yang memanggil ya kita pulangin gitu. Kayak kemarin buat seleksi pun ya kita pulangin biar dia bisa ikut seleksi, biar dia tahu gimana rasanya untuk bisa berlatih dan juga mempunyai kesempatan untuk bisa bela merah putih gitu kan. Jadi gimana pun ya ini adalah sebuah panggilan, sebuah pengabdian yang memang nggak akan pernah bisa dinilai dengan apapun. Kalau misalnya mudah-mudahan dia bisa lolos dan dapat kesempatan. Rasa bangga tergambar jelas di wajah Darius dan Donna setelah bertemu lagi dengan Diego. Dan keseruan mereka berlanjut dalam perayaan ulang tahun Queenessia Sabrina Sinathrya yang ke-13. You like the cake? Yes. Thank you. Hari ini memang
pengen ngerayain malam-malam pas jam 12 tank, selain memang karena kita juga punya kebiasaan seperti itu tiap jam 12. Tapi kalau anak-anak jarang karena biasanya mereka tidur. Happy birthday Chadi! Udah syuting, udah nonton timnas, udah birthday. Keseruan dan kemeriahan dirasakan oleh Putri Marino, pemeran Raya, dan Nicholas Saputra sebagai River dalam film The Architecture of Love atau Tao. Kedua pemain utama itu tak menyangka jika bioskop yang memutar film Tao di kota Surabaya ini penuh penonton. Halo, hari ini kita lagi ada di Surabaya untuk Cinema Visit. Kita akan ngeliat reaksi, pendapat teman-teman kita semua setelah nonton film Tao. Ikuti kita! Jadi Raya, aku pengen kayak River please jangan hilang-hilangan. Film KIK terbaik yang pernah saya tonton ya. Ini tuh ringan, mudah dimengerti, terus lucu-lucunya juga dapet. Dan castingnya juga semua tuh dapet banget. Kita ngerasain jadi Raya yang kayak gue seneng nih, tapi tiba-tiba kayak sedih, terus dia ngilang, terus dia datang lagi kayak tolong banget. Seru banget, 100/100. Jangan lupa nonton film Tao. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang dan menonton film Tao. Harapan aku semoga kalian suka sama filmnya. Mudah-mudahan bisa menikmati filmnya sesuai harapan. Seneng aja ngelihatnya gitu, bioskop langsung penuh dengan area-area seru boyok gitu. Terima kasih, semoga kalian menikmati filmnya ya. Nicholas Saputra dan Putri Marino mengaku penasaran dengan sesaknya penonton. Keduanya sempat melakukan interaksi dengan penonton untuk mengetahui pendapat mereka. Hasilnya, keduanya mengaku bangga. Sebelum mengakhiri pertemuan, Putri Marino mengungkapkan kebahagiaannya karena berhasil bikin penonton baper pasca melihat chemistry kemesraan keduanya yang tampak natural. Oke banget, nguras emosi banget sih tapi filmnya ini. Worth it banget buat ditonton. Aku bisa dapat kayak gimana perjalanan untuk nyembuhin rasa sedih, gimana buat nyembuhin trauma di masa lalu, itu ada banget di film ini. Banget buat teman-teman dari media untuk bisa hadir di sini. Antusiasnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Aku masih shock. Thank you Surabaya buat antusiasnya. Nonton filmnya di bioskop. Seperti Alien dalam lagunya Sting yang judulnya Alien Englishman in New York. Englishman in New York. Puisinya bagus. Kamu itu emang suka gambar ya? Ilustrator? Arsitek. Setiap gedung punya ceritanya. Saya pengen ngasih lihat sesuatu ke kamu. Wherever the river flows, that's where I want to be. If she really finds out I'll be there man walking. Your eyes are blue, so good to be true. I just can't stop thinking about you. Oh, though we are far apart. Kamu penulis yang bagus. You are still my Saya nggak mau kamu berhenti nulis. Halo Bapak Sungai. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Ada apa kali sih tadi? Just don't. Duduk, Re, duduk. Ya bentar loh, bentar loh. Saya itu cuma pengecut yang lari. Sama dong kita kalau kayak gitu. Dua manusia pengecut yang lari dan tersesat di New York. Mungkin takdir hubungan gue sama dia yang kayak gini aja. Cuma jadi tempat persinggahan. Gak pernah jadi tempat tujuan. Raya. Agak. Hai. Aku boleh anterin kamu pulang? Hai. Hai. Iya, Semar. Raya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai.